Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Malik Hidayat Saki, Prodi TIP 1B, NIT 2120271. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara membuat grafik perjalanan kereta api menggunakan software JTrain. Apa itu software JTrain? Pada software di sini yaitu merupakan aplikasi untuk pembuatan rute perjalanan kereta api atau yang disebut dengan GPK. Selanjutnya, apa saja langkah-langkah untuk pembuatan grafik? Yang pertama, lakukan pengamatan. Dalam pengamatan di sini yaitu kemampuan jalan lintas masing-masing, lalu kemampuan rangkaian. Selanjutnya, ketika sudah menentukan kemampuan jalan lintas masing-masing dan kemampuan rangkaian, lalu kita akan menghitung jarak antar stasiun. Selanjutnya, kita akan menghitung waktu tempuh. Selanjutnya kita akan menentukan jam keberangkatan. Lalu yang tidak kalah penting yaitu taati untuk bersilang atau menyalip. Penyusunan rangkaian KA. Dari susunan lokomotif sampai dengan terakhir rangkaian, selanjutnya rangkaian KLB barang. Dalam kualifikasi tersebut kita bagi lagi menjadi 5, yaitu dari rangkaian terberat ke terkecil, dari gandar 4 ke gandar 2, selanjutnya dari isi ke kosong, lalu dari relasi terjauh hingga terdekat, sampai rangkaian akhir. Untuk menentukan waktu perjalanan, terdapat akselerasi dan deselerasi. Apa itu akselerasi dan deselerasi? Untuk akselerasi atau TA adalah waktu penyesuaian atau akselerasi waktu onset, yaitu waktu mulai gerak dari kecepatan 0 hingga kecepatan yang ditentukan. Jadi, yaitu waktu jangka dari mulai bergeraknya kereta api dari kecepatan 0 hingga kecepatan yang ditentukan, memerlukan waktu berapa? Biasanya dari kisaran 0,5 menit sampai 1 menit hingga 2 menit, tergantung jenis KA. Selanjutnya, waktu deselerasi, yaitu waktu pengereman dalam kecepatan yang ditentukan, atau VI, sampai berhenti. Nah, dalam akselerasi dan deselerasi di sini dihitung dalam satuan menit. Di sini merupakan tabel jenis-jenis akselerasi dan deselerasi menurut masing-masing KA. Untuk KA Express yaitu cepat atau kereta cepat yaitu 1 menit untuk TA dan TR-nya. KA barang 2 menit untuk TA, waktu pengeremannya yaitu 1 menit, untuk KRL atau KRD setengah menit. Lalu pembulatan menit pada waktu perjalanan. Nah, di sini ketika kita akan menghitung waktu tempuh, tentunya dapat pecahan-pecahan atau koma atau untuk satuan detik atau untuk satuan desimal. Nah, di sini ada pembulatan menit pada waktu perjalanan. Jadi untuk perhitungan detik 1 sampai dengan 20 detik dibulatkan menjadi 0 menit, 21 sampai dengan 40 detik dibulatkan menjadi setengah menit. Untuk waktu 41 hingga 59 detik dibulatkan menjadi 1 menit. Untuk pecahan desimal, pembulatannya yaitu ketika dapat nilai 0,01 sampai dengan 0,33 dibulatkan menjadi 0 menit. Untuk 0,34 sampai dengan 0,66 dibulatkan menjadi 0,5 menit. Selanjutnya untuk 0,67 sampai dengan 0,99 dibulatkan menjadi 1 menit. Selanjutnya, di sini kita akan menentukan waktu tempuh. Untuk waktu tempuh, kita contohkan dari stasiun A menuju stasiun B dengan cara jarak dibagi VI atau kecepatan maksimum kereta, selanjutnya dikalikan dengan 60. Maka kita hasilkan menjadi
3,46 menit. Atau jika kita bulatkan tadi pada slide sebelumnya, di sini untuk pecahan ya, pecahan desimal 0,34 sampai dengan 0,66 dibulatkan menjadi setengah menit. Maka kita bulatkan di sini menjadi 3,5 menit. Selanjutnya, untuk menentukan KA tiba atau langsir stasiun berikutnya. Jadi, KA tiba atau langsir stasiun berikutnya dengan cara, misalnya kereta KA berangkat dari stasiun A pada pukul 7, maka tiba di stasiun B, yaitu berangkat ditambah dengan waktu perjalanan, ditambah TA dan TR. Maka kita hasilkan untuk sampai di stasiun B atau langsir di stasiun B, yaitu pada pukul 7 lebih 4,5 menit. Nah, di sini merupakan waktu minimal untuk KA datang dengan KA yang berlawanan arah. Di sini merupakan berapa jarak waktu untuk persilangan atau penyusulan. Di sini merupakan KA datang dengan KA datang berlawanan arah. Jadi di sini KA dengan spesifikasi nomor 32 dan 33, yaitu KA 32 datang terlebih dahulu. Tapi akan berangkat lagi pada pukul lebih 50. Nah, sedangkan KA 33 datang dengan 48. Maka jarak minimal KA datang dengan KA datang berikutnya yang berlawanan arah yaitu 3 menit. Mengapa kita harus menepati waktu persilangan dan penyusulan? Karena kan untuk PPKA atau pengatur perjalanan kereta api, mereka membutuhkan waktu untuk membuka blok-blok pada stasiun berikutnya, menuju ke arah stasiun berikutnya. Jadi di sini kita memerlukan waktu minimal 3 menit untuk KA datang dengan KA berlawanan arah. Selanjutnya untuk KA datang dengan KA langsung berlawanan arah. Jadi KA datang dengan KA langsung yang berlawanan arah, maka minimalnya yaitu waktunya 4 menit. Selanjutnya untuk minimal waktu KA langsung dengan KA langsung searah. Jadi di sini KA dua kereta api yang sedang operasi, yaitu semuanya langsung searah. Nah, maka jarak pada stasiun berangkat dengan stasiun berikutnya yaitu 4 menit. Jadi di sini untuk sampai di stasiun Sentul, misalkan pukul lebih 20 menit, maka untuk keberangkatan KA 37 yaitu lebih 4 menit, menjadi 24 menit berangkat menuju ke stasiun Sentul. Selanjutnya, jarak minimal untuk KA langsung dengan KA searah. Jadi, di sini KA langsung yaitu KA 31, maka untuk KA yang datang pada stasiun sebelumnya itu KA 319, yaitu berhenti minimal 1 menit jarak, jadi jarak waktunya yaitu minimal 1 menit, maka berangkatnya yaitu pukul 21. Dikarenakan KA sebelumnya sudah datang, misalkan di sini pukul berapa? Pukul 18, lebih 18. Selanjutnya, jarak waktu minimal untuk KA berhenti dengan KA langsung searah. Selanjutnya yaitu KA ini yaitu KA 311 dan KA 37. Maka KA 311 yaitu datang stasiun Sentul dengan berhenti yang akan terus berjalan yaitu KA 37.
maka untuk keberangkatannya minimal waktunya di sini yaitu 4 menit. Selanjutnya untuk jarak waktu minimal untuk KA berhenti dengan KA berhenti searah. Jadi di sini KA 311 yaitu berhenti pada pukul 1, misalkan pukul 1:20, maka untuk KA yang akan berangkat yaitu minimal pukul 1:21 dengan jarak 1 menit. Di sini kita sudah selesai, maka selanjutnya kita akan buka KPK, kita akan membaca KPK. Jadi sebelum masukkan pada aplikasi JTREN, kita akan membaca KPK terlebih dahulu untuk memudahkan kita menginput data pada KPK ke aplikasi JTREN. Jadi KPK di sini merupakan grafik perjalanan kereta api di mana di dalam sini terdapat beberapa poin-poin penting, yaitu jika kita akan melihat stasiun, kita tengok terlebih dahulu. Di sini merupakan lokasi stasiun. Di sini ada stasiun Kertosono, lalu ada stasiun Purwoasri, stasiun Papar, Pinggiran, Susuhan, dan Kediri hingga sampai dengan stasiun Belingi. Kita akan menggunakan bentuk KPK dari stasiun Kertosono hingga stasiun Tulungagung dengan waktu hingga dari jam 8 hingga jam 4 sore. Jadi di sini kita tadi sebelumnya akan menentukan kilometer terlebih dahulu. Jadi kilometer di sini kita lihat sini merupakan stasiun Kertosono terdapat pada kilometer 215,479. Stasiun Purwoasri yaitu 208, stasiun Papar yaitu 202, Pinggiran 198. Untuk mengetahui jarak antar stasiun ke stasiun berikutnya, misalkan dari stasiun Kertosono hingga stasiun Purwoasri, yaitu kita lihat pada sampingnya di sini, yaitu merupakan 7,150. Selanjutnya Purwoasri ke Papar yaitu 5,992, Pinggiran Papar hingga Pinggiran yaitu 4,214, Pinggiran Susuhan 6,039 hingga seterusnya. Lalu kita akan mengetahui beberapa kecepatan maksimal yang boleh dilalui kereta dari stasiun-stasiun. Di sini kita beralih lagi ke sampingnya yaitu memakan 60 km per jam. Jadi di sini perbedaannya yaitu 60 dan 90. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa stasiun Kertosono hingga stasiun Kediri merupakan kecepatan yang boleh dilalui yaitu di 60 km per jam. Lalu dari stasiun Kediri hingga stasiun Tulungagung merupakan 90 km per jam. Jika kita sudah dapatkan, oke, kita lihat terlebih dahulu bentuk peron pada masing-masing stasiun. Jadi kita menginputnya. Ini merupakan bentuk peron dari stasiun Kertosono. Ini Purwoasri, ini Papar, ini Pinggiran, Susuhan, Kediri, Adiluwih, Krasngujang, Tulungagung. Lalu bagaimana kita membaca grafik perjalanannya? Oke, yang pertama kita ambil contoh yaitu pada pet KA 414 ya. Jadi di sini merupakan tabel jam. Jadi jam 8, jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Jadi di sini kita ambil KA 414. Jadi KA 114 ini berangkat dari stasiun Kertosono yaitu pada pukul 10:52.
Jadi di sini kisaran menit 60 menit. Jadi di sini jam 10:52 berangkat. Lalu KA tiba di stasiun Purwoasri yaitu pada pukul 11:02. Di sini kita lihat KA-nya langsung ya. Jadi tidak berhenti. Langsung hingga sampai di stasiun Papar, tiba di stasiun Papar Langsir itu pukul 11:10. Tapi dia berhenti terlebih dahulu, yaitu berangkat lagi pada pukul 11:12. Nah, di sini kita lihat pada persilangan dengan KA berlawanan arah. Maka KA yang lebih KA yang eksekutif dia akan lebih di, di, didahulukan. Seperti ini. Selanjutnya jika kita sudah, yaitu kita akan menginput ke dalam JTrain. Jadi kita buka aplikasi JTrain. Sini sudah saya input ya. Jadi nanti saya perhatikan cara-cara penginputannya. Yang pertama kita input dulu terlebih dahulu yaitu stasiun. Pada penginputan stasiun di sini, langkah yang pertama kita masukkan kilometer. Di kilometer Kertosono yaitu berapa tadi? 215.479. Ya sudah, kita namakan stasiunnya di sini itu Kertosono. Kertosono. Oke, jika sudah kita add stasiun. Nah, maka akan langsung seperti ini. Cukup gampang untuk penginputannya. Lalu jika kalian akan mendelete, menghapusnya tinggal delete saja stasiun. Oke. Lalu untuk penambahan peronnya, kita ulangi lagi. 2115, 215, 479. Kosong. Penambahan peron itu dengan cara mendetail, maka kita akan menambahkan di sini itu Tosono. Nah, seperti ini karena kan stasiun Tosono merupakan ada 7, maka kita sebut semuanya. Nah, seperti ini. Jika sudah kita klik silang, maka akan sudah memuat lebih sendirinya. Maka hasilnya akan seperti ini. Oke, kita lihat. Selanjutnya kita memasukkan tim table. Tim table di sini merupakan waktu perjalanan KA. Kita ambil contoh KA 414. Caranya cukup mudah, yaitu dengan add train, kita masukkan 414. Oke. Nah, di sini depth Kertosono depth yaitu dari keberangkatan melalui dari stasiun Kertosono, yaitu pada pukul 10:52. Oke, kita enter. Lalu tiba pada stasiun Purwoasri, tiba yaitu pada pukul 11:02. Karena KA-nya langsung, jadi kita langsungkan yaitu 11:02. Lalu di stasiun Papar
tiba yaitu pada 11 pukul lebih 10. Karena berhenti, maka komplain lagi pada pukul 11.12. 11 lebih 12. Oke, seperti ini. Kita kasih warna ya. Warna yaitu dengan cara show detail. Maka pilih warna gray. Kita pilih warna gray. Oke. Maka kita akan lihat di trend graph-nya. Sini terlihat dikarenakan kakaknya merupakan kasnya seperti ini. Oke, sudah. Kita akan menghapusnya karena kita sudah memiliki input tadi. Oke, sudah. Lalu ketika sudah menginputnya semua, selanjutnya kita akan membuat data-data untuk waktu keberangkatan pada aplikasi Excel. Jadi kita akan buka pada aplikasi Excel. Ini merupakan Excel yang sudah saya buat. Langkah-langkah pertama yaitu kalian membuat terlebih dahulu yaitu stasiun, input stasiunnya. Ini kita dapatkan stasiun Kertosono, Purwoasri, Papar, Minggiran, Susuan, Kediri, Ngadiluih, Keras, Ngujang, hingga Tulungagung. Sini kita akan membuat keberangkatan KLB dengan jam keberangkatan mulai dari jam 8 hingga jam 4. Nah, kita tadi sudah tahu kan jarak-jarak antara dari stasiun. Kita akan mengikuti di sini. Di sini stasiun Kertosono hingga Purwoasri yaitu jaraknya 7,150. Papar, stasiun Purwoasri hingga Papar, stasiun Papar hingga Minggiran, stasiun Minggiran hingga Susuhan, stasiun Susuhan hingga Kediri, dan seterusnya. Untuk kecepatan maksimal yang bisa kereta lewati pada masing-masing stasiun, yaitu kita baca tadi, stasiun Kertosono hingga stasiun Kediri yaitu 60 km per jam. Selanjutnya dari stasiun Kediri hingga stasiun Tulungagung yaitu 90 hingga stasiun Tulungagung itu 90 km per jam. Maka untuk menentukan VI atau kecepatan lintas kereta maksimum yaitu kita dengan cara 85% kali Vmax. Oke, kita coba. Sama dengan 85% dikali dengan bentar, rasnya akan 51. Seperti ini. Untuk ini juga sama. Nah, seperti ini. Oke. Jika sudah, kita akan menghitung waktu tempuh. Waktu tempuh di sini yaitu mulai dari stasiun A ke stasiun B ke C,
dan seterusnya. Sini waktu tempuh dari stasiun Kertosono hingga stasiun Purwoasri. Caranya yaitu dengan cara seperti ini, yaitu jarak dari stasiun Kertosono hingga Purwoasri dibagi dengan kecepatan maksimal kereta, lalu dikalikan dengan 60. Oke, kita dapatkan 8,411 dan seterusnya. Waktunya kita akan membulatkan waktu perjalanan. Kita tadi sudah mengetahui ada one point. Sini pembulatan untuk waktunya. Jadi untuk pecahan desimal 0,34 hingga 66 dibulatkan menjadi 0 menit setengah menit. Ini kita hasilkan 8,30 menit. Yaitu tadinya kita bulatkan ini menjadi 7 menit, ini menjadi 5 menit dikarenakan 67 hingga 0,99 dibulatkan menjadi 1 menit. Ini menjadi 0,7 menit 30 detik dan seterusnya. Jika sudah, kita akan menentukan waktu keberangkatan. Sini saya ambil waktu keberangkatan yaitu pada pukul 8.35. Jadi untuk waktu masuk atau waktu tiba di stasiun berikutnya yaitu berangkat ditambah waktu perjalanan ditambah TA plus TR. Jadi seperti ini. Kita ulangi, yaitu waktu berangkat ditambah dengan waktu perjalanan tambah waktu akselerasi tambah waktu dengan deselerasi. Oke, kita hasilkan seperti ini. Untuk lebih jelasnya kita akan membuat muka karena di sini merupakan tidak terdapat pada alangsir, berlawanan arah atau kereta susulan, maka untuk menentukan keberangkatannya dari stasiun Purwoasri yaitu dapat kita langsungkan. Jadi di sini kita langsungkan pada pukul 8.45 detik. Untuk kelangsungannya, maka tiba di stasiun berikutnya dengan cara waktu berangkat ditambah waktu perjalanan. Dikarenakan ke atas tersebut tadi tidak berhenti, maka kita tidak menggunakan waktu TA atau TR. Jadi tidak ada waktu untuk berangkat, akselerasi dan deselerasi. Maka kita langsungkan seperti ini. Dan seterusnya. Jika kita sudah menginputnya, maka kita akan masukkannya pada timetable. Nah, di sini merupakan yang bawah yaitu dari Kertosono ke Tulungagung. Kita buat KLB yaitu berangkat dari Kertosono pada pukul 8.35. Selanjutnya stasiun Purwoasri, tiba di stasiun Purwoasri yaitu 8.45 menit 30 detik. Lalu berangkatnya lagi pada pukul 8.45 menit 30 detik. Lalu sampai di stasiun Papar yaitu 8.52 menit 30 detik. Lalu berangkat lagi dari Papar yaitu 8.52 menit 30 detik. Hingga seterusnya tiba pada stasiun Tulungagung yaitu 10 lebih 4 menit. Di sini
saya buat keberhentian pada stasiun Kediri dikarenakan merupakan pengangkutan gerbong yang memerlukan waktu 30 menit. Maka untuk waktu tunggunya itu 30 menit, karena semuanya langsung, maka tidak ada untuk waktu tunggu. Begitupun kita akan membuat yaitu KA kepulangan, yaitu dari Tulungagung ke Kertosono. Jadi kita buat dua grafik KLB, keberangkatan dan kepulangan. Dari hilir ke hulu hingga hulu ke hilir. Oke, sudah. Maka kita akan dapat melihat grafik perjalanan seperti ini. Di sini pada stasiun Kediri yaitu berhenti 30 menit untuk pemasangan gerbong. Nah, seperti ini. Begitupun dengan waktu kepulangan, saya ambil pada pukul berangkatan jam 11 dengan waktu tunggu yaitu hampir dengan 1 jam yaitu 56 menit. Cara-caranya sama seperti tadi. Kita akan mengubah ini dapat itu dengan cara dengan jarak dibagi dengan PI dikalikan dengan 60. Dikarenakan pada grafik kepulangan terdapat persilangan penyusulan DKA sedang beroperasi, maka yaitu dicontohkan pada KA 94. Di sini seperti tadi, sesuai dengan pedoman untuk persilangan dan penyusulan, maka jaraknya yaitu 1 menit untuk keberangkatannya, dan untuk waktu tibanya yaitu minimal tadi 3 menit ya. Jadi saya ambil di sini tiba pada pukul 12:12, lalu lalu KA 94 tiba pada pukul 12:20, maka sudah cukup melebihi waktu minimal. Seperti itu, kita tinggal input semuanya. Oke, jika sudah, kita lihat grafiknya seperti ini. Untuk pengeditannya cukup mudah. Jika kalian ingin mengedit, sini merupakan judul untuk KPK perjalanan, yaitu Kertosono hingga Tulungagung. Tergantung ini kalian ingin menggunakan yang seperti apa. Kita akan menggunakan Switchboard seperti ini. Kita mudah untuk membacanya. Lalu tergantung vertikal apa horizontal. Untuk stasiunnya kita buat vertikal saja agar gampang. Ngadiluwe, keras, Mujang, dan lain-lain. Ini tergantung jika kalian ingin mengubah backgroundnya jadi kuning, menjadi merah, dan sebagainya. Untuk mudah dibaca yaitu kita buat putih saja. Ya. Selanjutnya untuk ini merupakan jarak ya, jarak dari masing-masing jam. Jika kita buat 30 menit maka seperti ini. Jika kita buat 5 menit maka akan seperti ini.
sangat detail. Kita buat 60 menit saja. Lalu ini merupakan start time untuk keberangkatan. Kita di sini membuat pada pukul 5 hingga pukul 12 malam. Sebaiknya tidak usah panjang-panjang ya, kita ubah terlebih dahulu pada pukul 7 hingga pukul 17 atau pukul 5. Oke, bahasnya seperti ini. Untuk pengecekannya, apabila ada kesalahan atau error, kita dapat mengeceknya di sini. Ini tidak ada error. Ini merupakan bentuk waktu time. Ini ini 1 minggu untuk keberangkatannya. Ini KLB, kita keberangkatan pada hari Selasa. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk tata cara pembuatan aplikasi, penggunaan aplikasi JTrain untuk pembuatan grafik perjalanan kereta api untuk KPK. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Harapannya dapat bermanfaat bagi semuanya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.